Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan ini untuk menambal rasa rindu ya kepada Majlis Ar-Raudhah, karena banyak nanya, Habib itu kajian Al-Hikam kok nggak diulangi aja gitu, itu cukup mencerahkan, cukup menyenangkan. Maka saya penuhi permintaan kawan-kawan tersebut, saya akan mengkaji kitab Al-Hikam. Dan insya Allah buat teman-teman, ya ini tidak hanya untuk Jumat malam Sabtu, nanti bisa dilihat juga di hari-hari yang lain di channel Majlis Ar-Raudhah dan channel YouTube Habib Novel Alidrus. Ya, jadi bukan hanya untuk Jumat malam Sabtu. Jadi selama kajiannya online, kita akan membahas kitab Al-Hikam. Ikhwani rahimakumullah, kitab Al-Hikam ini kan dikarang Syekh Ibn Athaillah Ahmad bin Muhammad Ibn Athaillah rahimahullah. Isinya adalah mutiara-mutiara hikmah, ya, mutiara-mutiara hikmah. Kita akan bahas secara ringkas, ya, ringkas dan cepat, dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat awam. Ya, kita ini yang awam-awam. Karena kalau kita mau bahas untuk tingkatan ulama, ya kita ini orang awam, ya kita ini orang awam. Jadi yang kita akan ambil terapan dari Al-Hikam untuk kita-kita yang awam, sehingga kita bisa mendapatkan ya ilmu-ilmu yang bisa langsung kita amalkan. Insya Allah nanti setelah belajar ini bareng-bareng kita bisa langsung mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga nanti kita bisa memberikan manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu yang paling banyak manfaatnya bagi masyarakat yang lain, bagi orang banyak. Dan kita tidak bisa memberikan manfaat yang banyak kalau kita nggak punya ilmu yang banyak. Semakin punya ilmu yang banyak dengan niatan yang baik, insya Allah kita bisa memberikan manfaat sebanyak mungkin kepada umat manusia, bahkan kepada makhluk Allah yang lain. Karena Islam itu muamalahnya bukan hanya muamalah kepada manusia, hubungannya bukan hanya hubungan sosial kepada manusia, tapi ada hubungan dengan benda-benda di sekitar manusia, dengan pohon, ya, dengan ikan, dengan air, dengan udara, dan lain sebagainya. Insya Allah berkah dari ngaji kitab Al-Hikam ini, kita diberi Allah kekuatan, taufik untuk jadi orang yang manfaat dimanapun kita berada. Amin Allahumma amin. Nah, untuk teman-teman santri, saya mau bilang anak-anak saya kelihatan tua nanti ya. Biasanya kalau di pondok pesantren itu kan pimpinan atau pengasuhnya kan bilangnya yang abuya gitu kan ya. Nah, nanti jadinya saya Abuya Novel kan gak enak. Saya udah biasa Mas Novel kok ya Mas Novel. Jadi untuk teman-teman santri semua, saya panggil teman-teman. Kenapa? Ya ini nggak usah dicontoh sama yang lain. Ini memang saya untuk diri saya sendiri. Saya teringat Nabi Muhammad SAW itu kalau manggil murid-muridnya ashabi, sahabat-sahabatku. Ya Rasul manggilnya ashabi, sahabat-sahabatku. Dulu para sufi juga kalau berguru kepada ulama itu nyebutnya sahib tuh. Ya, aku terus menemani fulan, guruku. Ya, memang gurunya, tapi kalimatnya dipakai aku menemaninya. Ya, aku bersahabat dengannya. Maka saya lebih suka manggil antum semua teman-teman.
Nah, teman-teman santri, saya akan lihatnya ini kebanyakan nanti ke arah kamera. Karena yang di sono ini, ya, di dunia maya ini, jumlahnya lebih banyak dari kalian. Sorry ya, kalian kan cuma 10 orang ya. Yang di luar sana harapan saya miliaran. Ya, miliaran bagaimana kok bisa Habib? Iya, karena video ini terus berjalan. Ya, terus berjalan terus ila yaumil qiyamah insyaallah. Saya tidak berbicara untuk orang yang hidup saat ini, tapi saya niat bicara untuk siapapun yang hidup dimanapun dan kapanpun, termasuk yang hidup di alam barzah. Saya juga ingin yang di alam barzah mendengar apa yang saya sampaikan. Jadi kalau nanti bagus, manfaat, beliau-beliau senang gitu kan ya, beliau-beliau senang, syukur-syukur saya dari alam sana didoakan sehingga ilmunya jadi manfaat, ilmunya jadi barokah. Ikhwani rahimakumullah, pemirsa dimanapun ada berada, kita akan belajar hikmah yang pertama. Ya, hikmah yang pertama dari kitab Al-Hikam. Min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Ya, min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Min alamah, salah satu tanda al-i'timad 'alal 'amal, bersandarnya seseorang pada amal, bersandarnya seorang pada perbuatan yang baik, bersandarnya seorang kepada usaha. Min alamatil i'timad 'alal 'amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Berkurangnya rasa harap dia, ar-raja, ya, kepada Allah Ta'ala 'inda wujudiz zalal, ketika dia tergelincir, ketika ada ketergelinciran, ya, melakukan kesalahan, kemudian menjadi berkurang harapannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terjemahannya. Nah, sekarang kita akan bahas. Nomor 1, min alamat, ya, min alamah, salah satu tanda. Berarti tandanya bukan cuma satu. Jangan salah. Ciri orang yang bersandar pada amal itu bukan hanya satu, tapi ada banyak. Nah, di antaranya adalah dia memandang remeh orang lain yang tidak punya amal seperti dia. Jadi kalau dia misalnya ahli sholawat, kok lihat ada orang yang nggak ahli sholawat terus dia mengicingkan sebelah mata, meremehkan. Nah, ini berarti orang tadi bersandar pada amal. Itu salah satu di antaranya. Nah, tapi yang disorot oleh Ibn Athaillah adalah sesuatu yang sangat lembut, sesuatu yang nggak kasat mata, sesuatu yang nggak kelihatan. Nah, apa itu? Yaitu rasa harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hilang, ya, berkurang, bahkan sampai hilang, jadi putus asa gara-gara dia berbuat kesalahan. Ya, gara-gara dia berbuat kesalahan. Insya Allah kita akan bahas, waktunya unlimited. Jadi yang mau ngopi siapkan kopinya. Ya, ini sudah disiapkan kopi buat saya. Yang mau ngeteh siapkan tehnya. Yang mau minum air putih siapkan air putihnya. Ini sebetulnya bukan air putih ya, air bening ya. Kalau air putih itu apa? Susu kan ya. Nah, ini air bening, tapi biasanya air bening ya sebutannya air apa itu? Mineral ya. Ikhwani rahimakumullah. Min alamatil i'timad. Salah satu tanda seorang bersandar pada amal. Ada banyak pelajaran dari kalimat ini. Ya, ada banyak pelajaran dari kalimat ini. Pelajaran yang pertama adalah orang itu harus beramal. Makanya disebutkan, tapi jangan bersandar gitu. Sama amal. Berarti orang harus beramal. Amal apa? Ya amal soleh. Amal soleh, bukan amal yang lain. Yang dimaksud di sini adalah amal soleh. Ya, hal-hal yang baik. Harus banyak amalnya. Karena itu kalau kita simak dalam wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kalimat iman pasti ada kata-kata amal soleh. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang hamba untuk memenuhi kewajibannya dan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibaratnya begini, dalam kehidupan ini ada yang namanya hakikat, ada yang namanya syariat. Ada yang namanya hakikat, ada yang namanya syariat. Pada hakikatnya, contoh nih ya, rezeki itu akan sampai kepadamu baik kamu itu usaha ataupun tidak usaha. Baik kamu usaha ataupun tidak usaha, rezeki akan sampai kepadamu. Itu hakikatnya. Hakikat itu tempatnya di mana? Di hati. Hakikat tempatnya di hati. Tapi syariatnya, kalau kamu mau dapat rezeki, syariat mengatur aturannya. Aturannya apa?
Pagi kamu bangun, pagi kamu sholat subuh, pagi kamu baca zikir, ya, pagi kamu jangan tidur. Kemudian kamu susun perencanaan, kamu bekerja, keluar, ya, cari nafkah. Kalau memang kerjanya di pasar, ya ke pasar. Kalau kerjanya di mall, ya ke mall. Kerjanya di kantor, ya ke kantor. Berangkat dengan semangat. Kemudian kalau saya nggak ngantor, saya nggak nge-mall, ya untuk siapapun yang mau di mall, mau di kantor, mau di pasar, ya kan kita bisa buat pekerjaan banyak. Mungkin dia tidak punya kerjaan, katanya pengangguran, tidak punya kerjaan tetap. Ya pengangguran bukan berarti nggak bekerja, kan bisa bergerak, ya bergerak kamu. Kata orang Jawa itu kalau al-harokah barokah, ya kalau bergerak itu nanti berkah. Itu orang Jawa atau bahasa Arab itu? Itu bahasa Arab. Ya, yang kemudian bahasa Jawanya obah mamah, al-harokah barokah. Kalau mau bergerak nanti berkah, ya mau bergerak nanti berkah. Tapi dalam bahasa Jawa obah mamah, mau bergerak kamu nanti bisa makan. Ini namanya syariat. Kalau kita mau menghasilkan buah, pohon kita mau ada buahnya, ya disirami, kemudian kasih pupuk, dirawat, dijauhkan dari hama dan lain sebagainya. Nanti buahnya akan bagus. Ini namanya syariat. Nah kalau kamu pengen punya anak gitu ya syariatnya nikah. Enggak nikah kok pengen punya anak, itu Mas Suroto itu ya, pengen punya anak. Tapi kalau enggak nikah ya gimana Mas Suroto? Anak pungut bisa ya lain. Ini maksudnya anak biologis, betul-betul nasabnya nyambung gitu ya. Gimana caranya? Ya nikah. Ya, dengan nikah nanti anaknya itu anak yang halal, anak yang sah, anak yang betul-betul dalam proses sesuai syariat. Mau kenyang, syariatnya apa? Ya jangan lapar. Ya mau kenyang, syariatnya jangan lapar. Bagaimana biar nggak lapar? Ya kamu ketika lapar makan. Ya kamu makan. Jadi makan ini syariat biar kenyang. Hausnya biar hilang, syariatnya apa? Minum. Saya mau pergi ke Kalimantan, biar cepat, syariatnya apa? Naik kendaraan. Ya, kendaraannya apa? Biar cepat, naik pesawat. Ini namanya syariat. Tapi kalau ada orang bilang saya mau ke Kalimantan, saya mau ke Sumatera, saya mau ke Amerika, saya mau ke Inggris, saya mau ke Mekah, saya mau ke Madinah, saya cuma ngomong doang gitu ya. Dia nggak ada perjalanan yang ditempuh. Ya, sambil dia mengatakan, wallah kalau mau nyampaikan saya ya bisa saja saya sampai di sana. Ya, tiba-tiba saya sampai di sana. Ini namanya ngelamun. Ya, namanya melamun. Ini menyalahi syariat. Syariatnya dia harus menempuh perjalanan, dia harus menunggangi kendaraan. Nah, dalam bisnis ya kendaraannya ya macam-macam, dengan orang mulai bekerja, orang mengiklan, ya itu semua namanya kendaraan. Tapi untuk hasil, nah itu hakikat. Hakikatnya tuh yang tahu ya gimana kapan sampainya, gimana cara sampainya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa nyampaikan, hanya Allah yang bisa membatalkan semua itu. Ini secara umum kehidupan seperti itu. Begitu pula surga. Kira-kira pengen masuk surga enggak? Iya, jangan pakai kira-kira ya. Ya, semua orang hidup ini kalau ditanya ya pengen masuk surga. Pengen masuk surga. Saya pengen masuk surga. Dan seorang mukmin memang harus pengen masuk surga. Surga itu jamuannya Allah Ta'ala kok, untuk orang-orang yang beriman. Surga itu adalah hadiahnya Allah untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah sudah siapkan tempat di mana Allah menyenangkan hamba-hambanya. Tempat Allah memuliakan hamba-hambanya, namanya jannah. Maka kita harus senang sama surga. Kalau kita nggak senang sama surga, berarti nggak senang sama jamuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus takut sama neraka, karena neraka tempat Allah mensiksa, Allah mengazab, Allah menunjukkan marahnya, Allah menunjukkan hukumannya. Kita harus takut sama neraka, harus takut sama neraka. Tapi kita ini kalau mau jujur kelompok nggak jelas. Kita ini kalau mau jujur pemirsa ya, kita ini kelompok nggak jelas sama surga ya, dibanding ya paham toh ya sama kenikmatan duniawi kok ya. Rasul-rasul ini lebih senang kenikmatan duniawi. Saya pengen masuk surga, belum pengen, mungkin dia sekedar ucapan. Kalau pengen itu, pengen lain itu ya. Saya takut neraka, sama korek api, takut menghindari korek api. Bilang takut neraka, tapi ternyata kita ya nyebut, ya Allah selamatkan saya dari siksa api neraka. Rasanya biasa-biasa saja gitu. Bukan seperti orang yang benar-benar takut. Ya memang kelas kita lagi di situ ya enggak apa-apa. Alhamdulillah kalau sudah bisa di lisan, mungkin ada waktu-waktunya hatinya merasa pengen
hatinya merasa takut, ya ada waktu-waktunya. Nah, kita syukuri itu. Alhamdulillah udah bisa seperti itu. Naudzubillah min dzalik, ada orang yang nggak peduli. Dah pokoknya sama hidup, ntar mau surga neraka nggak ngurus. Ini naudzubillah min dzalik. Nggak boleh seperti itu. Harus punya tujuan. Tujuan saya surga. Tujuan saya jannah. Kenapa di surga? Di situ ada Nabi Muhammad SAW. Kenapa kamu ke surga? Di situ ada Anbiya wal Mursalin. Kenapa kamu surga? Di situ ada orang-orang yang soleh dari zaman dahulu sampai akhir zaman. Kenapa kamu mau masuk surga? Karena di situ Allah akan menunjukkan kasih sayangnya yang luar biasa. Kenapa masuk surga? Di situ nanti saya diizinkan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan cara kaifiyah bagaimana hanya dipahami oleh Allah Subhanahu wa taala, saya beriman kepadanya. Nah, itu ada semangat untuk masuk surga. Nah, setelah semangat masuk surga, nanya caranya bagaimana? Nah, caranya bagaimana masuk surga? Caranya adalah iman dan amal soleh. Ada orang amal soleh nggak iman sama Allah Ta'ala, ya nggak bisa. Ya, harus iman dan amal soleh. Amal soleh dan amal solehnya yang banyak. Tiap hari, tiap saat, maksiat tinggalkan, amal soleh yang banyak. Maksiat tinggalkan, amal soleh yang banyak. Itu syarat kendaraan untuk masuk surga. Harus dilakukan. Nah, cuman ada satu peraturan. Ya, biar orang nggak sombong, Allah buat peraturan. Kadang orang ini kan sombong ya. Oh, saya udah sholatnya banyak, nggak seperti fulan, nggak seperti fulana. Oh, saya ini ahli dzikir, nggak seperti fulan, nggak seperti fulana. Saya ahli sedekah, nggak seperti fulan, nggak seperti fulana. Saya ini ahli qiraatul Quran, nggak seperti fulan, nggak seperti fulana. Kalau yang itu kan ya dzikirnya sedikit, ngaji aja, nggak pernah, bla 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 bla. Sombong, merasa dia dengan semua sholatnya, dzikirnya dan sebagainya, dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ditegur oleh Allah Ta'ala lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang yang akan masuk surga dengan amalnya. Orang masuk surga berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kamu jangan sombong. Kamu memang disuruh amal yang banyak, tapi amal itu bergantung diterima atau ditolak. Contoh gini loh, enaknya ngomong sama, ya tapi ini santri-santri ini kan sebagian ada yang sudah menikah kan, Ponpes Ar-Raudhah kan unik gitu ya. Ini santrinya ada yang sudah menikah dan kebanyakan belum. Tapi pemirsa di sana kan banyak yang belum menikah ini. Ya, atau mungkin ada yang sudah pernah menikah, pengen nikah lagi ya, pengen nikah lagi. Ini kalau dibuat contoh nih bab pernikahan ini mungkin apa namanya masuk, ya kata masuk gitu ya, ini cocok ya, bisa diterima gitu. Tapi kalau bab yang lain saya bawakan ayat-ayat Allah, bawakan hadis mungkin pada puyeng yang di sini. Ini maksudnya apa nih? Nggak nyampe dan lain sebagainya. Ya, jadi saya mau ambil contoh lewat pernikahan. Ada satu orang mau ngelamar seorang wanita yang solihah, cantik jelita. Mas Agus juga langsung amin, Masya Allah. Ceritanya belum selesai, Mas, sabar dulu. Jangan kamu amini dulu, simak ceritanya sampai akhir gitu. Ini Mas Agung ya di belakang itu juga kelihatannya senyum-senyum, wah itu saya. Ya pemirsa, seorang wanita yang solihah, cantik jelita, idaman banyak pria. Kebetulan ada pria kaya raya, tampannya luar biasa. Kaya raya tampannya luar biasa. Dia ngomong, itu akan saya sunting. Gak mungkin saya ditolak. Maka untuk diterima, pria tadi bawa uang 10 miliar. Masya Allah, Mas Agus. Ya, bawa berapa Mas Agus? 10 miliar, ya 10 miliar. Kemudian dia bawa mobil Ferrari yang terbaru. Masya Allah, ini bukan iklan ya, bukan. Ya, yang terbaru. Kemudian dia bawa intan berlian yang beratnya itu kira-kira 5 ons. Wah, pol-polan ya. Dia pede. Pasti saya akan menjadi suaminya. Datang bawa semua itu, nemuin calon mertua. Bapak, Ibu, saya datang ke sini untuk melamar putri Ibu untuk saya jadikan istri. Saya punya perusahaan 300 di seluruh Indonesia dan semuanya itu besar. Kemudian di luar negeri saya punya 100 perusahaan dan semuanya besar. Nah ini untuk sekedar tanda kenal. Sekedar tanda kenal, ini belum lamarannya belum. Sekedar tanda kenal, saya akan berikan ini uang 10 miliar, mobil ini, intan ini untuk nyambung silaturahim. Masya Allah. Kira-kira layak tidak diterima ini? Orangnya baik, layak tidak diterima? Layak banget tuh ya, bukan cuma layak. Layak banget diterima, sangat layak diterima. Tapi orang tadi ada kesombongan. Orang tadi ada
kesombongan yang terbaca oleh calon mertua. Sementara calon mertuanya ini seorang pria yang soleh, yang nggak beda-bedakan antara orang yang punya harta banyak ataupun orang yang nggak punya harta banyak. Maka dia mengatakan, terima kasih atas semua tawarannya, ya, atas kedatangannya, terima kasih. Tapi mohon maaf, saya belum bisa menerima lamarannya. Saya mau nanya, kira-kira jadi nikah enggak? Ya, insya Allah nggak jadi, yang ditolak ya. Sama perempuan tadi nggak jadi, ditolak. Nah, coba bayangkan, ada orang bawa sholat yang banyak. Memang syaratnya begitu, dia bawa sholat yang banyak, bawa puasa yang banyak, bawa zikir yang banyak, dia bawa sedekah yang banyak. Dia pede, aku nanti masuk surga. Nah, ternyata di alam kubur dibuka rapotnya sama malaikat. Nah, ini kamu habis sholat sombong nih, kamu toleh yang kanan, lu sholatku lebih hebat dari dia. Nih kamu dengan sedekahmu nyombong nih, ya, kamu dengan ini. Jadi ini semua Allah nggak terima nih, sholat kamu nggak diterima, sedekah kamu nggak diterima, ini nggak diterima. Jadi mohon maaf ya, kamu belum bisa mendapatkan nikmat kubur. Berarti dapat apa itu? Siksa kubur. Naudzubillah min dzalik. Di tangannya Allah Ta'ala. Jadi masalah hak menerima, hak menolak, itu ada di tangan Allah Ta'ala. Bukan semau-mau kita, oh saya pasti surga. Bukan semau-mau kita. Kenapa ini Allah tetapkan seperti ini? Agar tidak ada manusia yang menyombongkan diri dengan amalnya kepada siapapun dan apapun. Bahkan sama binatang yang dipandang rendah itu pun nggak boleh menyombongkan diri. Kita masih ingat Sayyidina Uwais Al-Qarani radhiyallahu anhu ketika beliau merawat ibunya sehingga tidak bisa bekerja karena harus selalu menjagai ibunya. Sayyidina Uwais Al-Qarani akhirnya demi menemani ibunya itu dia ambil makanan, ya perlu diingat ya, ini makanannya orang-orang dulu di tanah Arab sana, di Yaman ini makanannya adalah roti ya. Sampai sekarang makanan pokoknya roti. Nah, rotinya ini roti gandum ya. Roti sehat ya, roti gandum itu roti sehat. Nah, biasanya lebih tahan lama. Nah, kalau kan agak keras tuh. Kalau dipotong itu ada sisanya. Nah, ini sisa-sisa yang dibuang di sampah itu yang dicari Uwais Al-Qarani radhiyallahu anhu. Dan sisa-sisa di sampah itu jangan dipandang ya seperti sampah kita gitu, enggak ya. Nah, di sampah itu paling tercampur sama pasir itu, nanti diambil, dibersihkan, kemudian dimakan. Suatu hari lagi mencari sisa-sisa roti di tempat sampah, Sayyidina Uwais Al-Qarani, ada anjing juga ikut cari di situ, seekor anjing. Nah, anjingnya itu agak gaya. Jangan bilang saya mirip loh ya. Sayyidina Uwais Al-Qarani disalak-salak gitu ya, anjing menyalak-nyala. Kalau kata orang Solo, jeguk-jeguk gitu ya anjingnya. Nah, ini kalau katanya bahasa Indonesia baik dan benar, anjingnya menyalak-nyala. Kok kurang? Iya, menggonggong tuh menyalak juga loh. Iya, menyalak, iya, menggonggong, iya. Tapi kalau jeguk itu kok rasanya lebih, ya maaf pemirsa, saya kan orang Solo asli ya, jadi suka dengan bahasa Jawa itu, seneng saya. Salah satu tanda kalau saya cinta sama kota Solo ya saya cinta bahasa Jawa. Ya, kalau lari Solo, ya sakit basa insyaallah sekedhik-sekedhik. Oh, kalau pun saat ini pun masya Allah, ini pun kata ya, yang putih ini sudah banyak. Nanti kalau saya lanjutkan bahasa Jawanya, when I talk to you with English and with Arabic and with Java, you will not understand because my English very bad. Ya kan, daripada nanti salah-salah kan lebih baik kembali ke bahasa yang dipahami semua orang. Pemirsa, dimanapun Anda berada, kembali pada kisah Uwais Al-Qarani radhiyallahu anhu. Jadi anjingnya ini menyala-nyala, ya. Kalau menggonggong itu lebih kepada dia sendiri menggonggong. Kalau menyala-nyala itu, kalau saya dulu belajar bahasa Indonesia ya, untuk menggonggongi orang gitu loh ya. Itu namanya menyala-nyala gitu. Bahasa Jawanya jeguk gitu. Nah, jeguk itu anjingnya. Hasilnya apa? Sayyidina Uwais Al-Qarani radhiyallahu anhu nggak marah, nggak mengatakan saya Uwais Al-Qarani, saya Abdul Tabi'in, kamu anjing minggir, nggak begitu. Tapi beliau mengatakan pada anjing tadi, anjing, kamu cari makan di situ ya. Saya tak cari makan di sebelah sini. Tempat ini cukup untuk kita berdua. Kamu di sana, saya di sini. Tolong jangan menyala-nyala. Nah, nanti ya saya ini nggak tahu saya atau kamu yang lebih baik. Nanti kalau udah masuk surga, saya baru tahu kalau saya lebih baik dari kamu. Masya Allah, Sayyidina Uwais Al-Qarani sama anjing saja menghormati gitu loh. Nggak ada perasaan saya lebih hebat.
Ini yang dituntut dari setiap muslim, dari setiap mukmin. Ketika berinteraksi dengan siapapun, hatinya harus begitu, ya. Hatinya harus seperti itu. Nah, makanya dibuat yang urusan amal ini diterima atau tidak bukan di tangan malaikat. Amal ini diterima atau ditolak, ya, itu bukan di tangan siapapun, tapi keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar manusia tidak sombong dan tidak bergantung pada amalnya. Harus selalu bergantung pada Allah Ta'ala. Jadi amalnya banyak, saya mengatakan, ya Allah tolong diterima, ya Allah tolong diterima, ya Allah jangan ditolak. Karena itu kalau kita lihat para wali Allah, kita lihat orang-orang yang soleh, itu amalnya kalau dibandingkan dengan kita ya nggak masuk akal kita. Ada orang yang nanya ke saya, Ustadz, apa mungkin toh satu hari orang bisa sholat sunnah 1000 rakaat seperti Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, cucu Nabi Muhammad SAW, apa bisa orang satu hari sholat sunnah 1000 rakaat? Kok nggak masuk akal saya? Ya kalau saya jawabnya simple, akal kita nggak masuk. Kalau akalnya orang-orang yang beriman masuk. Ya begini, ada orang yang perjalanan naik mobil misalnya dari Solo ke Jakarta 3 jam. Ada yang malah nggak masuk akal 3 jam. Lah iya. Kalau akal kamu nggak masuk, soalnya mungkin kamu naik mobil yang kecepatannya 70 km per jam. Lalu dia lagi balapan naiknya Ferrari, mungkin bukan 3 jam, bisa lebih cepat dari itu. Ya, bisa lebih cepat dari itu. Karena mobilnya ya berbeda, speednya ya berbeda. Nah orang-orang soleh ini kan latihan terus, waktunya memang hanya untuk itu. Oke, kalau kita lihat orang-orang soleh seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, satu hari sholat sunnahnya 1000 rakaat. Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah satu hari sholat sunnahnya 1000 rakaat. Dan itu masih nangis terus. Nangis, ya Allah, selamatkan aku dari siksa api neraka. Ya Allah, selamatkan aku dari siksa api neraka. Itu masih nangis takut sama neraka. Gak sedikit pun bersandar pada amal solehnya. Sedikit pun tidak. Jadi nggak bersandar sama amal soleh. Nggak mengatakan, ya Allah, saya udah sholat begini, saya udah begini. Enggak. Tapi beliau takut sama neraka. Dikatakan nih, ini pemirsa, nih kisah ini akan sulit Anda temukan. Ini simak kisah akan saya sampaikan nih. Waktu masih kecil tuh Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu lihat ada orang bakar-bakar kayu tuh, yang masak tuh bakar-bakar kayu. Terus beliau tuh nangis buat syair menunjukkan takut sama api neraka. Masih kecil. Nah, di sampingnya ada ulama besar. Ulama tadi kenanya, "Nak, kenapa kamu nangis? Kok seperti nangis kenapa? Kok kamu takut sama neraka kenapa? Kamu ini kan anak kecil kan nggak punya dosa. Belum balik itu nggak punya dosa. Jadi kamu jangan nangis takut sama neraka." Jawabannya Sayyidina Ali As-Sajjad radhiyallahu anhu apa? Cucu Nabi ini jawabannya apa? Jawabannya, maaf, saya tiap hari lihat ibu saya masak. Dan kalau ibu saya masak itu kalau buat kayu bakar untuk menghidupkan api yang besar, itu yang dipakai kayu yang kecil. Ambil kayu yang kecil dulu, kalau coro jani pun cedek geni gitu ya, untuk jadi koreknya. Yang kecil ini yang diambil nanti untuk menghidupkan yang besar. Saya takut nanti kalau di akhirat saya jadi kayu yang kecil itu untuk menghidupkan api neraka. Masya Allah. Nah ini terus ibadahnya besar gitu ya. Karena takut sama neraka, pengen masuk surga, sandarnya sama Allah terus, bersandar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah orang-orang yang benar. Jadi nggak bersandar sama amal solehnya, nggak bersandar sama amal solehnya, bersandarnya sama Allah Ta'ala. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, bersandar pada usaha itu sumber kehancuran dan putus asa. Bersandar pada usaha itu sumber kehancuran dan putus asa. Berusaha itu harus maksimal mungkin, tapi bersandar, menggantungkan diri pada usaha tadi, mengandalkan usaha tadi, itu sumber kehancuran dan menyebabkan orang putus asa. Contoh, ya misalnya ada orang, dia punya target dalam 1 bulan, tokonya ini bisa menghasilkan penghasilan sebesar 500 juta misal. Akhirnya dia menyandarkan diri pada usahanya. Dia panggil pakar iklan, ya, kemudian desainer ruangan, kemudian dia pilih produk-produk yang bagus, pakar online, semua dia lakukan. Ternyata tokonya sepi, online nggak laku, offline yang nggak laku. Akhir bulan bukan dapat 500 juta, untuk bayar karyawan saja dia nggak bisa. Akhirnya apa dia? Pegang tepuk jidat kata orangnya. Kemudian dia stres, gimana ini? Kok seperti ini?
putus asa. Udah kamu pasang iklan lagi, wah udah percuma, terus putus asa. Saya pasang iklan juga, hebat, ternyata nggak bisa begini, nggak bisa begini. Ini karena dia bersandar pada usahanya. Beda dengan orang yang bersandar pada Allah Ta'ala, dia akan usaha semaksimal mungkin. Ketika tampak tanda-tanda kegagalan, akhir bulan kok minus ya, akhir bulan kok minus, maka dia nggak peduli dengan minusnya. Justru dia akan semakin mengejar. Ini berarti doa saya kurang kenceng ini iklan saya kurang kenceng ini produk saya berarti kurang menarik, ini desainnya berarti kurang pas ini, desainnya kurang bagus ini, berarti harus saya perbaiki ini. Dia akan cari kekurangannya, dia akan terus optimis. Dia akan terus optimis karena dia tidak bersandar kepada usahanya, dia bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia minta terus, ya Allah, ya jadikan aku mendapatkan rezeki di bulan depan secara zahir lebih banyak ya Arhamar Rahimin. Terima kasih atas engkau kasih saat ini dan aku minta lebih banyak lagi ya Allah. Optimis terus. Kenapa? Karena dia punya Allah, sandarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dicontohkan oleh ibunya Nabi Ismail alaihissalam. Ibunya Nabi Ismail alaihissalam ketika beliau itu kehabisan air dan Nabi Ismail nangis, masih bayi nangis luar biasa ini ya, butuh minum, maka syariatnya ibunya Nabi Ismail cari air. Nggak syariatnya zahir kemudian cuman udah pasrahlah, nanti kalau mau dikasih air sama Allah ya dapat, kalau nggak dikasih nggak dapat. Kan nggak begitu. Yang diceritakan bagaimana menjalankan syariat walaupun secara zahir tidak ada air, padang pasir nggak ada air dan nggak ada manusia, nggak ada yang akan nolong, tapi usahanya nggak berhenti. Kenapa nggak berhenti? Meskipun secara kasat mata nggak ada yang akan menolong, nggak ada yang akan memberi air dan tidak ada air, nggak akan ada musafir lalu. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah cari tempat yang tinggi biar bisa lihat di kejauhan sana ada orang nggak kira-kira yang secara ilmu saat itu tidak mungkin ada orang yang akan terlihat. Ke Bukit Sofa lari dilihat nggak ada, lari ke Marwah, Marwah lihat nggak ada, balik ke Sofa, Sofa nggak ada, lari ke Marwah, nggak putus asa, selalu muncul harapan. Mudah-mudahan Allah akan munculkan orang di sana, mudah-mudahan Allah akan beri saya solusi di sana, mudah-mudahan Allah akan kasih saya, mudah-mudahan terus begitu. Karena bersandarnya pada Allah Ta'ala, akhirnya Allah kasih sesuatu yang nggak masuk akal. Apa itu? Rezekinya bukan dari manusia yang bawa air, tapi rezekinya langsung dari Allah Ta'ala. Allah munculkan air dari bawah dasar bumi, muncul secara jernih di kaki putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ini orang bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang bersandar pada Allah, baik dalam usaha bisnis, dalam kegiatan sehari-hari, dan dalam amal soleh, dia tidak akan menyombongkan diri, dia akan selalu optimis, dia akan selalu menjadi orang yang penuh semangat dalam menempuh kehidupan. Ikhwani rahimakumullah. Meskipun demikian, orang-orang yang beramal, ini wah, maha sayangnya Allah, maha pemurahnya Allah, maha cintanya Allah pada hamba-hambanya. Meskipun hak menerima dan menolak itu di tangan Allah Ta'ala. Dan amal kita ini sebetulnya nggak ada artinya, ya nggak ada artinya. Tapi coba kita lihat dalam surat An-Nahl ayat 32. Ya, kalau coba kita lihat surat An-Nahl ayat 32, dikatakan di situ, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Surat An-Nahl ayat 32. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat. Jadi ada malaikat kan, malaikat Israel alaihissalam itu kan bertugas untuk mencabutnya nyawa. Malaikat Israel itu punya tim, makanya disebut malaikah, bukan malak. Kalau malak satu, malaikah, ya. Malaikat Israel punya tim pencabut nyawa, dan nanti insya Allah Anda akan ketemu, ya. Nanti Anda akan ketemu, tapi insya Allah ya setelah umurnya panjang semua, ya panjang umur, sehat walafiat, tapi pasti yang nanti akan ketemu dengan timnya malaikat Israel alaihissalam. Nah, kalau kita ini orang yang baik dalam pandangan Allah Ta'ala, dengan kita buktikan selalu berbuat yang baik. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat thayyibin dalam keadaan baik. Husnul khotimah. Dalam keadaan baik. Malaikatnya berkata, yaquluna. Malaikatnya berkata, salamun alaikum. Ada yang menafsirkan kalimat salamun alaikum itu ketika rohnya akan dicabut. Malaikat yang ngomong, selamat buat kamu ahlul jannah. Ya, tempatmu di surga, kamu akan bahagia. Salamun alaikum. Insyaallah kita semua dapat itu. Amin Allahumma amin. Ya. Dan begitu pula keluarga kita, orang tua kita, pasangan hidup kita, anak keturunan kita, sahabat kita, teman-teman kita, orang yang berbuat baik kepada kita, orang yang dititipkan doanya kepada kita, insya Allah semuanya muslimin wal muslimat dapat yang seperti itu. Amin Allahumma amin. Salamun alaikum. Salamun alaikum. Salamun alaikum, kata malaikat. Nah, kemudian kalimat yang kedua, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ya, malaikat nanti akan mengatakan atas perintah Allah Ta'ala ketika sudah berada di depan pintu surga, udkhulul jannata. Masuklah kalian semua ke dalam surga bima kuntum ta'malun, berkat apa yang pernah kalian amalkan di dunia. Jadi walaupun masuk surga itu Allah yang masukin, berkat rahmatnya Allah,
atas persetujuannya Allah, atas pengabulan dari Allah Ta'ala, tapi Allah nggak pernah melupakan amalnya orang-orang yang baik. Dipuji sama Allah. Allah nggak mengatakan masuklah surga karena aku, enggak gitu. Allah nggak mengatakan masuklah surga karena izinku, enggak. Allah nggak mengatakan masuklah surga karena kemurahanku, enggak. Tapi Allah mengatakan udkhulul jannata, masuklah kalian semua ke dalam surga bima kuntum ta'malun. Berkat kalian mau amal dulu di dunia, sama Allah dipuji itu amalnya. Sama Allah amalnya dipuji, usahanya dipuji. Nah, ini membuktikan bahwasannya amal soleh itu penting untuk dilakukan, ya, dan harus dilakukan. Tapi kita nggak boleh bersandar. Nah, ini salah satu hikmah dari hikam yang Ibnu Athaillah, hikmah yang pertama. Nah, dan sebagai penutup tadi dikatakan kita mau tahu nih, kita termasuk orang yang bersandar pada amal atau betul-betul bersandar sama Allah, karena perintah Allah qul huwallahu ahad Allahus samad. Katakan hanya Allah yang Maha Esa, dan Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Allah ini semua bergantung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita termasuk orang yang bergantung sama Allah, bersandar sama Allah, betul-betul hanya minta pada Allah Ta'ala. Kita usaha, tapi kita minta dalam hati hanya pada Allah Ta'ala, dan mengandalkan usaha kita. Atau sebetulnya kita ini bersandar sih sama usaha kita, bersandar sama amal kita. Kita yang mana? Orang-orang soleh meneliti itu. Ibnu Athaillah rahimahullah ngasih salah satu ciri-ciri orang yang bersandar pada amal soleh. Kalau sekarang ada orang mau tahu kena positif COVID atau negatif, itu kan ada alat tesnya, ya, baik apa dengan swab, dengan tes antigen, dengan PCR dan lain sebagainya itu. Nah, ini kira-kira kita mau tahu kita ini positif bersandar atau negatif bersandar gitu. Positif bersandar atau negatif bersandar. Cara ngukurnya adalah ketika kita terjerumus pada kesalahan, atau kalau dalam bisnis ini kita masuk dalam jurang kegagalan, itu kita menjadi pesimis, harapannya berkurang, atau semakin optimis. Kalau semakin optimis, begitu tergelincir, ya, ada orang soleh itu kok sholat subuhnya, ya, orang soleh kan juga bisa tertidur gitu ya, tertidur dia, terlambat, dia marah sama dirinya dan marah sama syaitan. Dia bersandar sama Allah Ta'ala, ya Allah, ya, aku akan menghukum ini setan yang ganggu aku, akan menghukum diriku yang malas ini, ya Allah. Saya akan baca sholawat 10.000 kali, saya akan istighfar 10.000 kali, saya akan sedekah 2 miliar, ya Allah, gara-gara sholat subuh ini satu yang terlewatkan, ya Allah. Nah, itu berharap apa? Allah ngampuni terlewatnya, berharap Allah memberi lagi hidayah dan taufik untuk besok sholat subuh, nanti sholat zuhur, ya, asar, maghrib, isya yang lebih bagus, mengejar ampunannya Allah Ta'ala dengan menambah amal soleh. Berarti dia tidak bergantung pada amal solehnya, dia bergantung pada Allah Ta'ala. Tapi kalau kemudian dia mengatakan, wah, saya ini sudah percuma ini, sekian tahun sholat subuh jamaah, ini hari ini kok gini, wah, berarti saya ini orang buruk, dan saya nggak layak masuk masjid, saya nggak layak ini sholat sunnah banyak-banyak, nih saya memang jatahnya orang jelek. Ya, naudzubillah min dzalik. Berarti selama ini dia bersandar pada amalnya, bukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam bisnis, begitu dia masuk dalam jurang kegagalan, orang yang dia bersandar pada amalnya selama ini, dia akan mengatakan, wah, udah cukup usahaku, udah cukup usaha saya cukup. Nyatanya ya, saya udah usaha mati-matian, ya toh jatuh juga. Emang saya nggak bakat sugih, saya nggak bakat sukses, saya nggak bakat jadi orang kaya nih. Jatah saya jatah melarat, jatah miskin ini. Nah, ini namanya orang yang bersandar kepada usahanya, maka dia pesimis. Tapi orang yang bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang bersandar kepada kemurahan Allah Ta'ala, orang yang bersandar pada rezekinya Allah Ta'ala, dia akan katakan ketika dia terjerumus pada jurang kegagalan, dia mengatakan, Allah akan bukakan pintu usaha lain buat saya, Allah akan beri saya rezeki dari pintu yang lain, saya akan terus mengejar, ya, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak kenal kata putus asa, dia semakin optimis dan optimis dan optimis dan optimis. Ikhwani rahimakumullah. Sudah banyak cerita tentang itu, ya, seperti orang yang biasa hadir majelis tuh. Di suatu masa ada orang biasa hadir majelis di tempatnya ulama. Suatu hari orang tersebut nih, muridnya ini tadi berbuat maksiat. Akhirnya dia menghilang dari majelis, nggak pernah ke majelis lagi. Dicari sama gurunya. Guru yang saya muridnya kan dicari, di mana nih muridnya nih. Akhirnya suatu hari setelah dicari beberapa lama nggak ketemu, suatu hari ketemu di jalan, berpapasan di jalan. Muridnya lihat gurunya kaget, gurunya lihat muridnya seneng gitu ya. Sementara muridnya ketakutan, muridnya membalikkan badan langsung lari, sama gurunya dikejar. Gurunya kan lebih jago lari, ya, dikejar sama gurunya. Hasilnya apa? Ketemu gang buntu. Muridnya tidak berani oleh ke belakang, langsung wajahnya mepet ke tembok. Gurunya langsung menghampiri dengan santai dan dipegang pundaknya. Ditanya,
Nah, kenapa kamu kok nggak hadir majelis lagi? Ini guru rindu sama kamu. Jawaban muridnya, saya telah berbuat maksiat, saya nggak layak hadir di majelis. Saya nggak layak ketemu guru. Saya ini murid durhaka, saya ini murid yang jelek. Saya ini memang nggak layak untuk jadi orang baik. Maka kata gurunya, kalau kamu memang sudah jadi orang baik, nggak usah hadir majelis. Ya, justru kamu ini masih banyak salah, banyak dosa. Ya kamu, ayo hadir majelis. Fafiru ilallah, lari kejar ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mari bareng-bareng kita berjuang untuk jadi orang yang lebih baik. Ya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah, Allah Maha bisa membuat kamu jadi orang yang soleh. Berapapun kesalahanmu asal kamu mengejar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya muridnya semangat lagi. Nah ini namanya yang awal tadi muridnya bergantung sama amalnya, hadir majelis, sehingga ketika tergelincir pada dosa putus asa, dan itu tipuan setan. Sementara gurunya bergantung pada Allah Ta'ala, tidak bergantung pada amal. Makanya muridnya model seperti apapun ya ditarik. Ya udah ayo, karena yang bisa menjadikan orang ini orang soleh, wali, nggak wali, bukan masalah dilihat amalnya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah mengajak orang berbuat baik dan tidak pernah menghakimi siapapun atas apapun yang dia lakukan. Dia terus ya berpikir yang positif dan selalu optimis. Ikhwani rahimakumullah, pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berkah dan manfaat. Ini hikmah dari hikam yang pertama, kitab Al-Hikam Ibn Athaillah Al-Iskandari. Insya Allah kita akan lanjutkan pada episode yang berikutnya bersama santri Ponpes Ar-Raudhah ya, dan Majelis Ar-Raudhah online ya, Majelis Ar-Raudhah online. Insya Allah berkah manfaat. Satu yang ingin saya sampaikan, jangan lupa selalu pakai masker kalau keluar dari rumah ya, kalau lagi ketemu sama orang ya pakai masker, kemudian jaga jarak minimal 1,5 meter ya, kemudian yang rajin cuci tangan untuk orang umum, tapi kalau untuk santri dan orang majelis yang rajin berwudu, jadi bukan hanya tangan tapi wajah kita juga kita bersihkan ya, kemudian telinga, rambut, kaki, semuanya, sehingga insya Allah kita membantu pemerintah dalam proses ya perjuangan untuk menjadikan Indonesia bebas COVID. Insya Allah Indonesia bebas COVID-19. Mudah-mudahan tahun 2021 ini menjadi tahun ya tersingkirnya COVID dari negara kesatuan Republik Indonesia khususnya, dan dari seluruh dunia secara umum, dan kita bisa kembali beraktivitas dan lebih baik lagi insya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.